Kepala Staf Kepresidenan Muldoko tampaknya tengah asik bermain api. Kesediaannya menakodai Partai Demokrat versi KLB menyulut amarah mantan atasannya Susilo Bambang Yudhoyono. Meski keabsahan posisinya masih ambigu, ia sesumbar di bawah komandonya Demokrat akan unggul dalam pemilu. Lantas mampukah Muldoko memenangkan laga? Saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One. Mengusulkan kepada Pak SBY, setahu saya begitu, bahwa kasat, bahwa yang pantas jadi kasat diantara yang lain-lain kan ya Pak Muldoko. Pak SBY ya menerima, lalu kemudian mengangkat beliau jadi kasat, lalu belakangan setelah jadi kasat kan jadi Panglima TNI. Sepak terjang Muldoko saat menjadi Panglima TNI di masa SBY juga tak luput dari sorotan kamera. Apalagi dia kerap hadir memimpin langsung operasi besar TNI. Salah satunya evakuasi Air Asia yang jatuh di Selat Karimata akhir 2014 silam. Tapi langkah Muldoko di TNI bukan tanpa celah. Dia pernah menjadi buah bibir karena jam tangan mewahnya. Saat itu sejumlah media Singapura menyoroti arloji Muldoko yang ditaksir berharga di atas 1 miliar rupiah dan diproduksi terbatas hanya 45 unit saja di pasar Asia. Sempat menjadi pergunjingan, Muldoko lihai berkelit. Muldoko tak sungkan mengatakan memakai jam tiruan alias imitasi seharga 5 juta rupiah. Sang jenderal bahkan tak sungkan membanting jam tangan itu, seraya berujar, masa iya kalau asli saya banting. Sebuah jam yang dijual di pasaran harganya yang asli 1 miliar lebih, tetapi saya bisa membeli hanya 5 juta. Itulah Muldoko dulu, rela mengaku memakai produk KW dan tak mau berbangga dengan produk asli dan terbatas yang ada di tangannya. Lantas, bagaimana kini? Saat Muldoko tiba-tiba menasbihkan diri telah memegang kendali partai milik bosnya dulu, Susilo Bambang Yudhoyono. Kekuatan Partai Demokrat berada di tangan saudara-saudara sekalian. Baik selaku pemimpin partai pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan, tetapi dengan syarat harus bersama-sama dengan rakyat. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Akankah Muldoko berjuang mati-matian membuktikan bila dirinya kini tidak lagi memakai barang imitasi dan benar adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang asli? Sebab di kubu Demokrat AHY, kepengurusan Mercy Biru di bawah Ketum Muldoko adalah abal-abal.
Hingga kini, pemerintah pun masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum sah Partai Demokrat. Lucu juga, di negara lain itu biasanya mayor yang mengkudeta jenderal atau jenderal mengkudeta presiden. Ini jenderal mengkudeta mayor. Ini lucu betul. Nanti akan diuji oleh Menteri Hukum dan HAM. Apapun keputusannya, ya silahkan kita juga bisa masuk kepada proses peradilan berikutnya. Nasib AHY dan Muldoko kini berada di Kemenkumham. Siapa pemilik asli Demokrat ada di restu pemerintah. Siapa kuat? Karena posisi Muldoko yang tengah berada di ring 1 istana disebut-sebut menjadi nilai lebih dirinya mendapatkan stempel asli Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara ini saya yakin publik meyakini Muldoko melakukan hal tersebut, Muldoko berani bertindak karena memang ada dukungan dari siapapun itu sesama pejabat pemerintah. Sebentar lagi mungkin kita akan lihat ada reshuffle kabinet. Kalau kemudian Pak Muldoko dilantik jadi menteri, jadi artinya dari KSP kemudian naik jadi menteri, apapun posisi menterinya, yang jelas posisi dia di Demokrat akan semakin kuat. Tapi kalau kemudian nanti di reshuffle, Muldoko digeser bahkan dari KSP, maka selesai karir politiknya Pak Muldoko, selesai juga cerita tentang KLB Demokrat. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat membunyikan genderang perang antara kubu AHY versus Muldoko. AHY diuji melalui serangkaian proses hukum dan politik demi mempertahankan keabsahan singgasananya bila tak ingin dilengsarkan oleh Muldoko. Lantas, siapa lebih kuat? Jadi bukanlah kekuatan logistik untuk mengatakan KLB ini berjalan, bukan sama jauh, tetapi lebih kepada hati nurani yang tersumbat di mana Demokrat yang selama ini menjadi napas demokratis tidak lagi muncul. Kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal. Testimoni ini hanyalah satu dari sekian banyak testimoni yang berhasil kami himpun.
Saya awalnya menolak untuk mengikuti KLB tersebut. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian ditelepon lagi bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Oke, saya bilang saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Berarti kita tidak tahu apakah orang ini sengaja disusupkan untuk datang ke forum KLB untuk mau merusak suasana, atau memang orang ini butuh duit, didengarnya ada uang di sana, dia datang, ternyata dia dapat tidak sesuai dengan harapan dia, maka dia kecewa. Di luar kedekatan politik dengan istana, kekuatan amunisi disebut-sebut turut mempengaruhi kejelasan pemilik sah Partai Demokrat. Diakui, loyalitas ketokohan tanpa gizi politik tentu sulit diterapkan untuk parpol yang membutuhkan biaya yang tak sedikit demi mencuri hati pemilih. Dukungan daerah terhadap AHY bisa saja surut bila kubu Muldoko memberikan gizi politik lebih mengguyur pengurus. Dan kini dengan posisinya yang berada di lingkaran kekuasaan, Muldoko dinilai memiliki keuntungan lebih. Stempel Demokrat ini SBY. Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat, bukan Muldoko. Terus mau ngapain Pak Muldoko di situ nggak ada SBY? Jadi artinya dia cuma mau memanfaatkan aja kendaraan dan kekuatan Demokrat dengan DPR dan DPRD sampai 2024. Waktu Pak Muldoko bertemu dengan kader-kader kami, laporan dari kader itu kemudian kita berita acarakan, artinya kita rekord, tertulis secara tertulis. Di situ Pak Muldoko bilang bahwa dia didukung oleh Pak Lurah dan didukung oleh sejumlah menteri. Walaupun kita juga tidak begitu saya percaya, karena bisa saja dia jual-jual nama. Dan karena jabatan Pak Muldoko ini menyandang institusi kepresidenan, sehingga publik tidak salah juga kalau melihat adanya intervensi dari institusi presiden terhadap kericuhan atau prahara yang saat ini dialami oleh Partai Demokrat. Dan Muldoko juga tak luput dari sorotan. Saat mendaftar sebagai calon Langkah Muldoko terlanjur kepalang basah, maju kena, mundur pun kena. Tapi apa boleh buat, Muldoko sudah mengambil keputusan menerima pinangan Partai Demokrat versi KLB sebagai ketua umum yang dituding menabrak aturan. Muldoko dituntut cepat menemukan jalan keluar agar pertaruhan politiknya tak terhenti di tengah jalan.
Muldoko hujan cibiran. Tapi Muldoko sedang berusaha mengembangkan payung menahan derasnya kegeraman kader Demokrat di bawah kepemimpinan AHY maupun mereka yang gregetan karena merasa akal sehatnya terusik. Tak sekedar lelucon, apa yang dipertontonkan Muldoko dinilai melenceng dari kata cantik dalam berpolitik. Bahkan manuver politik ala Muldoko itu disebut sebagai yang pertama dalam sejarah demokrasi di Republik ini. Walaupun Pak Muldoko waktu itu berkali-kali mengatakan, 2 kali jumpa pers, dia bilang, oh enggak, ini cuma ngopi-ngopi, foto-foto, ngopi-ngopi di kamar hotel dengan orang-orang yang dia tidak kenal, kader-kader Partai Demokrat, ya. Dan tiba-tiba kita dengar lagi belakangan, kemudian ya karena kita buka kepada publik, makanya muncul viral lagu itu, oh kamu ketahuan. Cuma waktu kita ketahuan, kita pikir beliau akan surut dan menghentikan gerakan-gerakan politiknya itu. Tapi rupanya sudah nekat. Didapuk menjadi ketua umum melalui kongres yang dicap abal-abal, Muldoko tertantang membawa Demokrat versi KLB melangkah lebih jauh. Muldoko pun kemudian seakan ringan menebar iming-iming bagi siapa yang mau bergabung. Ditawarkannya sejumlah kursi empuk mulai dari kursi ketua Dewan Pimpinan Daerah hingga pimpinan cabang. Tapi persoalannya, sadarkah Muldoko apakah fondasi yang dibangun barisan sakit hati para penyokongnya itu cukup kuat menopang bangunan Demokrat KLB? Sedangkan kekuatan payung hukum yang dipakainya pun hingga kini diperdebatkan. Kalau mereka bilang bahwa itu tidak sah karena tidak ada tanda tangan Ketua Dewan Pembina Bapak yang terhormat Susilo Bambang Yudhoyono, itu namanya adalah merampas hak ajasi demokrasi. Merampas hak ajasi demokrasi. Kalau persoalkan adalah tanda tangan Ketua Majelis Tinggi tidak ada. Oleh karena itu, di Kongres luar biasa, komposisi Majelis Tinggi kita hilangkan. Kenapa? Gak jelas. Kok Majelis Tinggi lebih tinggi daripada kewenangan rapat tertinggi. Muldoko bukannya tak sadar, manuver politiknya cukup beresiko, termasuk menghembuskan desas-desus kudeta Partai Demokrat ke istana. Muldoko adalah kepala staf kantor kepresidenan. Kantor itu ada di sana, di istana kepresidenan, di lingkungan kepresidenan, yang untuk alasan apapun sulit mengatakan bahwa presiden tidak tahu level etik dan kepekaan politik kehidupan berkebangsaan dari Pak Presiden. Kalau dia memiliki itu, saya kira pemberhentian Pak Muldoko itu tersaji di atas meja. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Kini, pemangku kepentingan terkait dituntut adil dalam kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Ya, itu saja, titik. Mudah saja diputuskan bahwa yang ini sah atau yang tidak sah gitu. Dan kemudian mestinya hal ini tidak menjadi perhatian Partai Demokrat saja. Cuma juga bisa dijadikan perhatian penting bagi
partai-partai politik yang lain. Kalau sampai ini bisa disahkan oleh pemerintah, maka partai politik yang lain bisa diberlakukan sama oleh pemerintah.